Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir di majelis ilmu ini yang saya hormati, khususnya takmir masjid, dan ada guru saya ini Pak Haji Sutimin, Pak Haji calon haji Ustadz Mustoto, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan tidak seberapa yang saya kenal ini, walaupun tidak tersebut satu persatu, identitasnya semua sudah jelas tercatat oleh malaikat dan nanti akan dilaporkan pada Allah SWT kalau yang hadir malam ini adalah sebagai saksi keimanannya, sehingga nanti akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berada di awal bulan Zulqa'dah, di mana bulan ini bagian daripada bulan yang Allah jadikan sebagai bulan yang disucikan. Oleh karenanya kalau kita berbuat baik, pahalanya akan dilipat gandakan. Akan tetapi kalau kita bermaksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari senantiasa kita evaluasi diri, bermuhasabah, sehingga semakin hari semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini tadi saya sudah izin dengan Ustadz Mustoto, saya telat karena nunggu mobil hujan Pak di Kauman. Di sini mungkin tidak hujan ya. Mobilnya sedang dibawa istri jemput anaknya di Ustadz Fatur, tapi muter-muter nggak ketemu rumahnya, lupa, sehingga nelpon di Sherlock baru bisa ketemu. Nah, makanya kita ngebut tadi Pak, insya Allah sekitar 1500 cc itu speedometernya, tapi kita jalannya paling ya sekitar 50-60an. Alhamdulillah sampai sini sehat dan kita dapat bermuajahah. Bapak Ibu sekalian, setelah bulan Syawal ini, Syawal yang artinya meningkat,
Coba tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah meningkat kualitas ibadahnya sekualitas Ramadan. Yang hadir ini waktu Ramadan hadir semua Pak ya? Hadir Pak Haji? Hadir ya semuanya ya? Waktu Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu kapan kita ini senantiasa dalam mardhatillah, keridhaan Allah. Maka usaha demi usaha dalam kita thalabil ilmi ini bagian untuk itu semuanya. Kalau kita menuruti waktu, kita nggak akan pernah punya waktu untuk bisa senantiasa mendekatkan diri ketaatan kepada Allah. Di antaranya ngaji ini. Tidak ada kita yang nganggur, semuanya itu sibuk. Tapi bagaimana kesibukan kita itu Allah nomor satu. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah itu bisa nomor satu. Yang lain sisa waktu. Bekerja, bermasyarakat, berkeluarga, berekonomi, bersosial, berbudaya, berpolitik, itu semuanya sisa waktu. Waktunya untuk apa? Ibadah sama Allah. Sesibuk apapun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Tidak diciptakan kecuali menyembah kepada Allah. Artinya menyembah kepada Allah itu adalah penuh waktu. Kalau sudah penuh waktu itu nggak boleh terlambat. Apalagi tidak datang. Ditanyakan keimanannya. Karena yang hadir ini semuanya itu kualitas imannya pasti bagus. Karena undangan khusus dari Allah SWT. Innama ya'muru masajidallaha man amana billah. Sesungguhnya yang akan hadir memakmurkan masjid, musola, langgar, surau Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan Bapak Ibu sekalian adalah orang yang beriman. Jadi tidak salah, tidak kebetulan, akan tetapi semua ini dalam koridor genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada alasan sibuk. Karena sibuk itu harus sibuk diri, menyibukkan diri, mengabdi kepada Allah. Kemarin saya contohkan ini, sibuk namanya sibuk. Anak saya, alhamdulillah, saya pikir sudah habis, tetapi ternyata Allah berikan hadiah lagi. Kakaknya ini naik kelas 3, kelas 1 SMA. Tapi adiknya baru 6 tahun, Pak. Jadi anak kecil saya itu kalau jalan ditanya, ini cucu yang keberapa, Pak? Padahal ya ini anak saya. Berarti orang itu menganggap saya wajahnya sudah sangat tua berarti ya. Aduh, boros berarti ya. Padahal saya itu masih muda loh. Masih muda. Ya. Baru sekitar ya jujur sajalah, paling 51 atau 52 usianya. Masih muda Bu ya? Masih muda. Kalau melihat saya kok tidak tampan berarti salah. Ada yang salah dengan mata itu. Artinya ini kalau saya bercerita tentang kesibukan luar biasa. Anak saya mau perpisahan. Harus Abi dan Umi mengantarkan. Kemana? Ke pantai. Pantainya Pasir Putih. Satu mobil itu semuanya ibu-ibu. Kecuali 3 orang diantaranya saya. Laki-lakinya. Ngantar anak TK ke Pasir Putih. Jadwalnya sampai jam berapa? Sampai pada asar. Pada asar sudah ditunggu. Keponakan saya itu adalah syukuran akikah. Pada maghrib suruh ngaji sana. Nggak kekejar waktunya. Pulang dari 5:30 sudah berangkat ke Pulau Pasir. Pulang sampai ke rumah jam 5. Langsung ambil mobil ke Kota Gajah. Sampai Kota Gajah hujan deras luar biasa. Pas Isya mampir di Sumberjo itu, kemudian acaranya selesai. Ngobrol-ngobrol selesai jam 11 malam, baru pulang ke Metro. Tetapi sudah ditelepon Pak Mustono, jangan lupa nanti ngaji suruh di Almanar. Nah, ini jatah loh Pak ini ya.
Ini baru kalau dikatakan sibuk itu bukan karena orang hebat, tetapi waktu yang tidak bisa di manage. Ngaji di Al-Manar, akhirnya ngaji di Al-Manar. Selesai suruh ada telepon Pak, jalan-jalan, sepedahan. Karena saya dosen UM, program UM itu adalah sepedahan. Nah, terus yang sore, saya olahraga. Olahraganya apa? Biasa Pak. Saya olahraga di rumah itu ngepel rumah, nyuci piring, nyuci baju. Itu sudah pekerjaan saya. Saya sebelum nikah sudah ada rumah dan itu pekerjaan rutin saya. Jadi istri datang melanjutkan programnya. Jadi tidak ada yang kemudian saya ini kayak Ustadz Mustoto ini, guru besar, beliau nggak mau nyuci piring. Enggak kalau saya. Beda. Saya melihat kebutuhan dan itu bagian daripada olahraga saya. Nah, selesai, saya bel cepat pulang. Iya ini nggak ketemu rumahnya, sudah pulang. Berangkat ke sini nih Pak. Nah, nanti habis Isya mikir umat, diundang Ustadz Mustoto, bicarakan majelis tablik PDM Kota Metro. Ini nggak ada selesainya. Ini sekedar persoalan pribadi, belum nanti ke masyarakat. Jadi kalau kita mikir orang sibuk seperti apa? Sibuk itu harus menyibukkan diri kepada Allah SWT. Urusan ibadah kita pada Allah. Tidak boleh tertinggal. Kalau saya boleh bercerita tentang jadwal ibadah yaumi saya Pak, harian, ya, itu sekedar untuk kita bertukar informasi. Kita harus jelas jadwalnya. Walaupun jam 11 malam kita tidur, bangun harus jam 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok. Habis mandi, terus makan. Suka makan berarti ya. Makan niler. Makan apa Mas? Bangun tidur terus mandi Pak. Habis mandi ada waktu sholat malam, baca Al-Quran, terus menuju masjid kemana yang mau berjamaah. Berapa lama sudah dilakukan? Puluhan tahun. Jadi kita berusaha hampir tidak pernah sholat subuh, kecuali kita sudah mandi. Kalau ada waktu sholat malam. Setiap hari, ya, saya itu sholat subuh di Komplek Muhammadiyah. Karena saya ketua di sana, saya berusaha untuk bangun pertama, menyambut jamaah saya, nanti keluarnya suruk, saya terakhir. Berusaha. Tapi kadang-kadang nggak tercapai. Tapi sudah berusaha. Bangun tidur, terus mandi, tidak pakai pakaian dipakai tidur untuk sholat subuh. Kotor itu. Nggak suci. Jadi tidak pernah kita ini sholat subuh, itu pakai pakaian, apalagi pakaian dalam ibu-ibu. Bapak Ibu sama saja, lepaskan pakaian itu, ganti yang baru. Walaupun tidak baru tapi bersih. Ini harus dilakukan. Nah, kebiasaan kita banyak waktu itu justru kalau baca buku, baca kitab, kalau bisa Al-Quran setidaknya itu di waktu malam yang sangat hening. Ada ceritanya bagaimana Habibie itu belajar keras tidak bisa mengalah kawannya yang Yahudi itu. Bagaimana cara mengalahkan kawan yang prestasi luar biasa itu? Akhirnya dia memberanikan diri bertanya, wahai saudaraku, kawanku, kenapa saya bekerja keras belajar tidak bisa menandingi kamu luar biasa, cerdas luar biasa? Apa tipsnya? Apa rahasianya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak Bu? Kasih tahu dong. Apa alasannya? Apa anunya itu? Tipsnya itu? Ternyata kawannya itu suka bangun malam. Bangun malam itu lepas jam 12 itu namanya malam, Bu. Kalau sebelum jam 12 itu masih sore. Bangun malam, kemudian dia membersihkan dirinya, dia baca Al-Quran orang Yahudi ini. Orang Kristen ini baca Al-Quran. Loh, kenapa kamu baca Al-Quran? Al-Quran itu kan kitabnya orang Muslim. Kalau saya baca Al-Quran, timbul kecerdasan pada diri saya. Kata orang Yahudi Nasrani tadi. Akhirnya, loh kenapa saya sering bangun malam kan? Saya nggak mengamalkan seperti itu. Akhirnya dirubah oleh B.J. Habibie ini. Kemudian dia bangun malam, dia bersihkan dirinya, mandi dan seterusnya. Kemudian dia baca Al-Quran, kemudian dia baca pelajarannya.
Akhirnya timbullah kecerdasan dan dia bisa mengejar jadi ranking 1 di Eropa. Di Jerman atau di mana dia kuliah. Akhirnya dia bisa menjadi ranking pertama dunia. Itu B.J. Habibie. Orang luar biasa cerdasnya. Ternyata kecerdasan seperti apapun tidak akan pernah bisa kecuali dalam pertolongan Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau yang merasa belum cerdas dan belum pintur, mungkin belum bangun malam, belum mandi, belum baca Al-Quran, belum sholat malam. Betul, Pak? Ya. Ini luar biasa tips yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Kisah nyata ini. Dan dia menghabiskan waktunya itu untuk banyak membaca buku. Salah satu yang merintangi baca buku itu adalah banyak makan dan minum. Maka akhirnya B.J. Habibie itu puasanya Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ini luar biasa. Nah, ini makanya kita ditanyakan bagaimana kualitasnya pasca Ramadan itu meningkat atau kendor. Idul Fitri, Idul kembali, Fitri, Fitrah, kembali kepada kesucian. Suci yang bagaimana? Yang kelihatan ibadahnya itu adalah sawalan, meningkat. Kalau meningkat itu artinya, ya makasih, menjadikan Ramadan yang 1 bulan itu menjadi 11 bulan kemudian. Apa langkah yang dilakukan pertama? Kita koreksi. Apakah kemarin pasca Ramadan kita masih melanjutkan puasa? Setidaknya puasa 6 hari di bulan Syawal itu ciri orang yang memperoleh keagungan Ramadan. Mangsama Ramadana tsumma adbahum sitam min Syawala kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, diikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, baginya seperti puasa sepanjang masa. Kalau saya suruh minta angkat tangan kayaknya nggak etis, Pak ya. Kemarin yang puasa 6 hari di bulan Syawal siapa, Pak? Berat. Kalau tidak dilakukan, pantaskah kita melestarikan ibadah Ramadan? Itu yang pertama. Itu dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Kita ini kalau Senin Kamis, Masjid Al-Mujahidin, saya sediakan kopi, teh, sediakan kue. Jadi jamaah silakan untuk buka bersama Senin Kamis. Kalau hari Jumat biasanya ada jamaah yang mempersiapkan sarapan atau dengan kuehnya, dengan tehnya, dia bawa dari rumah. Jadi teh itu dimasukkan ke dalam mobilnya, ada kuehnya, kadang ada nasi kuningnya, itu diberikan. Nah, itu setelah kita provokasi ya, dengan Bapak punya rezeki itu Allah berikan. Jadi kalau sedang menuju Allah dengan panggilan hayyalah sholat, mari sholat, hayyalal falah, mari menuju kemenangan, bawa semua hartamu. Tidak mungkin tuh rumah dibawa. Bawa mobilmu, bawa kekayaanmu, menuju Allah. Maka dia yang bisa dibawa. Rumahnya nggak bisa dibawa, Pak, ya kunci rumahnya yang dibawa. Nah, maka kalau kita lihat setiap subuh, Pak, itu ada 4 mobil mewah itu di komplek Muhammadiyah itu. Yang sudah masuk provokator kita untuk senantiasa beribadah itu membawa hartanya menuju Allah. Nah, maka dia disiapkan, ada tehnya, ada kopi dan seterusnya. Dan setiap Ahad itu kita adakan pengajian suruh. Sudah bertahun-tahun. Walaupun tadi saya ngisi di Al-Manar, sudah saya tinggalkan 100 porsi untuk sarapan itu. Apalagi di sini banyak pengusaha hebat, ya. Yang Mas Anton itu yang mana? Yang Mas Wawan yang punya itu tinggal di di mana? Bandar Jaya. Ya, saya pernah ngisi di Sendang itu pas beliau hadir untuk rapat waktu itu. Tapi saya nggak seberapa hafal. Intinya apa? Saya hanya pegang 10 orang yang ekonominya bagus agar pengajian suruk ini berjalan terus tanpa mengganggu kas masjid. 10 ini saya pegang WA-nya, kemudian nih kita mengeluarkan untuk pagi ini 1 juta, dana kita 500, kurang 5 juta, ayo Bapak, dia sudah transfer. Ini agar kajiannya itu berjalan terus. Ini kita lakukan terus. Jadi yang pertama itu kalau kita kemudian bisa melakukan puasa Senin Kamis, buktinya kita bisa mendapatkan keagungan Ramadan. Yang kedua,
Setelah saum Ramadan, kita saum tatawuk, ya. Setelah Ramadan ini kita taraweh, maka kita adalah tahajud atau qiyamul lail. Siapa yang tadi malam itu sholat malam, Pak? Yang bangun mandi terus sholat malam. Sempat baca Al-Quran. Berani angkat tangan? Belum berani, ya. Ya. Mandi insya Allah udah, Bu, ya? Oh, belum. Ya, besok berarti. Ya. Jadi itulah, bersihkan dirimu, kemudian kalau sempat sholat malam, kalau sudah dekat subuh yang kita langsung menuju ke masjid. Jadi ke masjid subuh itu kita bukan masbuk, bukan orang yang telat atau ketinggalan. Kita ini sudah ada di masjid ketika muazin menyampaikan azannya. Jadi kita ini tamu Allah luar biasa. Hayalah sholat, ayo sholat, hayalah falah, mari menuju kemenangan. Di waktu subuh juga nggak akan bangkit, nggak bergerak menuju sampai Allah panggil dengan panggilan yang sudah akan membuktikan perbedaannya. Apa itu? As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tapi ternyata tidur ya, lebih indah, nyaman daripada sholat. Dan jangan tidur lagi pasca subuh. Kita sudah punya grup untuk menyampaikan laporan telah selesai membaca Al-Quran 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 juz. Jadi perlu 30 orang untuk 1 minggu itu, kemudian dia khatam Quran. Kita lakukan bertahun-tahun. Ada datanya, ya. Nanti tinggal menyampaikannya si fulan, juz pertama, si B, si C, si D, dan seterusnya. Kalau nggak selesai, nggak apa-apa, lanjutkan seterusnya. Artinya, punya waktu untuk mewakafkan waktu bersama Al-Quran setidaknya pasca subuh. Saya sudah MOU dengan istri. Waktu itu istri nggak bisa naik motor, saya paksa, saya ajari harus bisa motor. Bisa. Setelah itu tidak bisa naik mobil, saya paksa, saya ajari harus bisa naik mobil. Bisa. Setelah itu jangan ganggu waktu saya kalau sedang ke masjid. Saya pulangnya bisa jam 6, jam 7. Silakan Umi atur dirinya sama anaknya langsung berangkat sekolah. Bawa motor atau mobil yang dia saat bisa. Jangan ganggu waktu kita. Jadi kita ini dipastikan insya Allah berusaha subuhnya selalu berjamaah, pulangnya itu setelah matahari terbit. Waktu surut. Maka kalau Bapak Ibu ke Masjid Al-Mujahidin itu pasti banyak Bapak tilawah Quran tuh. Sampai pagi, Pak. Ada sholat subuh, ada yang kultum, selesai kultum, kemudian baca Al-Quran sampai dengan matahari terbit, 2 rakaat, surut baru kita pulang. Ini dilakukan harus bertahun-tahun. Jadi bagaimana sholat malam kita ini adalah ciri khas penentu dari kualitas ibadah kita. Tidaklah mungkin orang dikatakan baik, salafus soleh, kecuali orang itu selalu terjaga di sepertiga malamnya. Nah, harus dia berusaha untuk bangun dan sholat. Yang ketiga, tilawah Quran tadi tidak ditinggalkan. Yang keempat, kita iftarus shaim. Nah, seperti ini kan ada. Ya sesekali lah saya memotivasi bagus dan akhirnya sekarang sudah dijalankan di Masjid An-Nur Punggur itu, ya. Alhamdulillah saya mengusulkan dan diterima. Kalau bisa dipasang spandek semuanya itu. Kemudian setiap pengajian itu ada prasmanan, ya. Dia ajak orang-orang yang punya di sana juga cabangnya PB, ya. Alhamdulillah batu banyak di sana. Nah itu kalau bisa setiap ada kegiatan itu bagaimana acara itu makan-makan. Pokoknya ngaji makan, prasmanan. Untuk mendorong, menarik para generasi muda. Alhamdulillah dilakukan, Pak. Kadang kalau saya nggak hadir, saya tanya di sana itu, apa menunya hari ini? Soto Betawi, Pak. Alhamdulillah. Terus pokoknya tiar. Sampai akhirnya kalau di Ramadan itu tanya jamaah, Pak, itu satu kali makan itu berapa porsinya? Ya sekitar 3 atau 4 juta lah. Oh ya Pak, besok saya, Pak. Akhirnya orang tergugah. Tapi di Ramadan, Pak Sutimin, di luar Ramadan ya apa tenan nih. Segitu itu 1 kali gaji diantaranya. Akhirnya berat. Jadi infak dan sedekah, iftarus shaim, infak sedekah itu adalah bajunya seorang muslim. Jadi harus ada kotak ini, kotak amal, ya, taruh di mana gitu.
Setiap hari itu datang ke masjid itu masukkan duit ke dalam masjid. Gak usah 100.000 Pak. 100% saya nggak percaya kalau Bapak ikhlas. Kadang orang yang duitnya 50 berat, 20 abot kayaknya. 10.000 ya kadang ya kadang tidak. 5.000 ya gimana ya, 2.000 insya Allah. 1.000 atau 2.000 itu istiqomah kontinu lebih dicintai daripada 100.000 tapi setiap Idul Fitri. Nah, buatlah yang dana untuk Idul Fitri itu dibuat 12 bulan dibagi 30 hari. Setiap ke masjid masukkan walaupun hanya 500, walaupun 1.000 atau 2.000 itu Pak. Ini perisai dari api neraka. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau kita ke masjid pikirannya infak. Pikirannya infak. Jadi di kantong itu ada uang receh, Pak. Ya, saya senang dengan recehan itu. Kenapa? Ya karena yang tidak receh jarang ada. Jadi yang recehan itu, nah kalau ke masjid masukkanlah. Kalau pergi kemana saja, masukkanlah. Ke Surabaya, ke Jakarta, ke Aceh atau kemana itu, sempatkan masukkan walaupun hanya 2.000. Kalau mungkin punya waktu dan diizinkan, izin sama taat masjid, Pak saya ingin, mohon izin Pak, kalau boleh saya mau jadi muazin, azan. Kenapa? Ini saksi nanti di hadapan Allah SWT. Alam raya itu menjadi saksi menghantarkan kebaikan-kebaikanmu, infak sedekahmu itu. Baik suaramu ataupun hartamu. Nah ini Pak, dan seterusnya. Ini bukti daripada kita melestarikan ibadah dari bulan Ramadan. Nah ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ya, kita berada di bulan Zulqa'dah itu sebagaimana yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Saya pernah mendengar Ustadz Mustoto itu mengaji itu, saya lupa, intinya inna iddatas suhuri indallahi asna sahro fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh min arba'atin hurum. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu diciptakan juga jumlah bilangan bulannya ada 12. Mulai dari Muharram sampai muter lagi sampai dengan Zulhijjah. Maka di bulan Zulqa'dah ini adalah arba'atun hurum diantaranya. Ada 4 bulan yang Allah sucikan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita berada di Zulqa'dah. Bulan yang diperintahkan banyak berbuat kebaikan, memperbanyak puasa sunnah, infak, dan sedekah. Dan nanti setelah ini bulan Zulhijjah, bulan haji. Bulan haji berarti sebentar lagi. Setelah itu bulan Muharram tahun baru dan Rajab. Ada 4 ini yang harus kita tingkatkan. Nah, kita belajar beruswah hasanah pada Ibrahim. Jadi kehidupan kita ini yang telah Allah tentukan untuk beribadah penuh, yang selebihnya sisa waktu, itu telah Allah tentukan kadarnya, jumlahnya, waktunya, dan seterusnya sampai bilangan-bilangan. Sampai kemudian hari ini, ya, kita sudah merencanakan untuk memasuki bulan Zulhijjah. Zulhijjah intinya adalah bulan haji, maka kita banyak beruswah hasanah kepada Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim ini adalah bapak tauhid. Kalau ditanya siapa bapak manusia, jawabannya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kalau ditanya bapak penyelamat pemberi syafaat, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurun waktu dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu timbul tenggelamnya generasi, Allah musnahkan, timbul lagi, pada akhirnya sampai kepada Nabi Ibrahim yang disebut bapak tauhid. Kenapa disebut bapak tauhid? Karena Ibrahim mencari Tuhannya. Tidak didapatkan Tuhan dari orang tuanya. Banyak cerita bapaknya itu disebutkan, salah satunya ada nama berhala yang dibuat bapaknya itu adalah Azar. Maka cerita lain mengatakan bapak Nabi Ibrahim itu Azar. Nah, ini simpang siur. Jadi PR-nya nanti Bapak Ibu
Suatu saat kalau berjumpa dengan saya, sampaikan siapa bapak kandungnya Ibrahim. Azar atau bukan. Nah itu. Ini PR pertama ini. Kita belajar bertanya kepada Mbah Google. Mbah Google yang bersumber kepada Al-Quran. Al-Quran itu ada istilah ilmu qasasul Quran. Ilmu di dalam Al-Quran yang selalu berulang-ulang. Yang Al-Quran isinya adalah akidah, tauhid, kabar gembira, kabar pertakut, kemudian tamsil-tamsil, cerita-cerita yang selalu terulang dan itu benar. Ini dapat kita buktikan. Adik-adik pernah dengar nggak ceritanya Malin Kundang? Asalnya dari mana? Asalnya durhaka dalam ibunya. Asalnya dari mana? Nyai Roro Kidul asalnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat, Pak? Jawa Tengah. Semua cerita rakyat itu dusta. Saya katakan semua cerita rakyat itu adalah pendusta. Legenda itu pendusta. Ya. Pak Soekarno kuburannya di Magelang. Magelang Jawa apa? Jawa Tengah. Ada yang bilang kuburannya di Jawa Barat. Ada yang bilang kuburannya di Sumatera. Ada yang bilang kuburannya di Malaysia. Nanti tahun 2029 atau 35 kuburan Soekarno ada di Lampung. Cerita terulang selalu penuh dengan kedustaan. Kenapa tidak ada jelas dogma yang melindunginya? Maka kalau berbicara, bercerita, dongeng, ceritalah dongenglah dari Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tidak pernah berdusta. Ceritanya selalu benar. Bisa dibuktikan, Pak. Kenapa selalu diulang-diulang oleh Al-Quran itu? Supaya manusia itu mempunyai pemahaman yang bisa menerima hidayah Allah tentang kebenaran. Saya juga pengen nyoba. Di antara banyak kerbau, sapi, kambing itu, saya mau ngaji. Yang diceritakan di YouTube itu benar apa tidak? Disetel tip, sapinya nggak bergeming. Ya. Disetelkan nyanyian, karaoke apa gitu, enggak. Tapi begitu ngaji, sapi itu dekat semuanya. Sudah membuktikan, Pak? Coba sekali-kali. Ngajilah di antara kambing-kambing. Dekat apa tidak, apa menjauh. Ini hidayah Allah luar biasa. Al-Quran itu cerita yang tidak pernah berdusta. Maka berceritalah, tanyalah, buatlah karangan, buatlah cerita, buatlah jurnal. Semua tulisan apa yang kita inginkan itu bersumber dari Al-Quran. Dan orang akan bisa menerima. Karena Al-Quran tidak saja memberikan kebenaran, tapi bisa mendorong motivasi terbukanya pintu hidayah orang itu dari Allah SWT. Maka ada qasasul Quran itu ilmu yang selalu mengulang-ulang cerita sejarah dalam Al-Quran itu. Dan itu benar sampai Allah katakan, ditantang siapa yang sanggup membuat satu ayat saja. Tidak akan sanggup. Karena Al-Quran dalam jaminan Allah SWT. Nah ini Pak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim yang tidak diketahui kecilnya dari Al-Quran, dia bagaimana ceritanya, yang jelas Ibrahim itu lahir di tengah masyarakat yang rusak. Raja Namrud yang berkuasa sedang membuat berhala dijadikan Tuhan. Ibrahim bertanya kepada bapaknya, untuk apa ini? Kita menyembah Tuhan yang tidak bisa bicara dan seterusnya. Ini kebiasaan sampai hari ini. Kenapa kita bertanya sama orang tua? Kenapa Pak? Ada kemenyan, ada kembang. Gak usah bertanya. Itu urusan nenek moyangmu, leluhurmu. Ibrahim bertanya, kenapa wahai ayah? Gak usah bertanya. Itu rahasia. Sampai akhirnya Ibrahim dipaksa untuk jual patung. Maka dia mengatakan, patung, siapa mau beli patung? Patung yang tidak bisa bicara dianggap Tuhan. Yang beli patung berarti orang bodoh. Nggak ada laku. Akhirnya dia sudah berusaha dan sudah sampai puncaknya. Ibrahim itu menghancurkan semua patung itu. Kemudian dia ditangkap oleh pemerintah yang sah. Kemudian dia penjara dan dibakar. Qodratullah, apinya itu menjadi dingin. Ini menjelaskan
bahwa Ibrahim itu tidak mendapatkan ketentraman batin dari ayah kandungnya. Dia cari dari orang lain. Maka dia mencari Tuhannya, kalau pagi ada matahari disembah, sampai siang sore, kok hilang? Tuhan saya nggak hilang, berarti Tuhan saya bukan matahari. Malam berganti rembulan, disembah, pagi hilang. Tuhan saya tidak pernah hilang. Datang air bah banjir, ini Tuhan saya, banjirnya surut. Datang angin kencang, angin laki-laki itu topan, angin perempuan itu namanya, ya ngerti dewi. Nah, terus datang api si jago merah, membakar, disembahnya tapi hilang. Maka Ibrahim judek mencari Tuhan, kemana ini Tuhan saya? Tuhan kok ngilang-ngilang? Karena nggak ketemu, tersungkurlah dia di tanah. Kemudian Ibrahim membaca, ini wajah tu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal. Ini aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya Tuhan Ibrahim itu ada di mana-mana. Dan yang melihat itu mata hatinya. Itu yang dipercaya, akidahnya Ibrahim. Maka Ibrahim itulah kemudian mendapatkan Tuhannya. Terus nikah dengan wanita cantik namanya Siti Saroh. Sudah sekian lama tidak punya anak, Bu. Maka PR saya yang kedua kepada Bapak sekalian, ya, Siti Saroh mengatakan kepada Ibrahim, nikahlah lagi wahai suamiku untuk meneruskan dakwahmu. Enggak, saya cukup satu saja istrinya dirimu, wahai istriku. Tapi enggak ada penerus dakwahmu, nikahlah supaya dapat anak. Saya kan mandul. Akhirnya kada dipaksa, maka kemudian nikahlah. Ibu-ibu kalau tidak punya anak, berarti suaminya disuruh, ya. Kalau mau uswah hasanah pada Ibrahim. Artinya apa? Nikah. PR-nya apa? Suruh nikah dengan Siti Hajar. Cerita satu, Siti Hajar itu adalah pembantunya Ibrahim bersama Saroh. Satu lagi, Siti Hajar itu wanita cerdas bangsawan. Pertanyaannya, dari mana asal Siti Hajar? Nah, nanti kalau saya kesini dijawab Pak ya. Sumbernya dari Al-Quran, bukan dongeng ya. Itu, maka kemudian nikahlah dia bersama istri pilihan Mbok Tuo, namanya Siti Hajar. Begitu nikah sudah punya anak masih merah kecil itu, Ibrahim sangat sayang kepada anaknya. Karena sayangnya itu Siti Saroh akhirnya cemburu. Jauhkan dia dariku. Jauhkan Siti Hajar dan anaknya dariku. Maka dengan berat hati, akhirnya Ibrahim membawa anaknya itu meninggalkan Palestina, melalang buana jauh ke antero dunia, sampai berhenti di sebuah lembah namanya Barkah. Barkah itu Mekah Al-Mukarramah itu. Di sana ditinggalkan, Ibrahim pergi meninggalkan. Maka Siti Hajar mengatakan, kenapa kau tinggalkan aku di sini bersama anakmu yang masih merah? Dia tidak menjawab, dia tetap jalan. Ditarik jubahnya itu, dia tetap jalan lagi. Kenapa wahai suamiku, kau tinggalkan aku di sini? Bagaimana nasibku dan anakmu? Dia jalan terus. Sampai akhirnya setelah jauh itu, maka si Hajar itu dengan berteriak keras, wahai Pak Tua. Nah ini udah emosi ini. Karena ditanya nggak mau jawab. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Apakah kau pergi karena Tuhanmu? Baru Ibrahim berbalik badan. Ya, aku tinggalkan engkau karena perintah Tuhanku. Bukan karena istri tuamu, bukan. Tapi karena Tuhanku. Ya sudah pergilah, pergi dia. Pulang lagi ke Palestina, menjumpai Sarah di sana. Maka di Barkah ini airnya habis, susu asinya habis. Dia Ismail menangis, kemudian mencarilah Siti Hajar itu air dari satu bukit ke bukit lain yang sangat jauh, Bukit Sofa dan Marwah. Gak didapatkan air itu, ya. Sampai akhirnya dia kelelahan, kecapean. Pertanyaan ketiga yang dijawab nanti, ketika nanti kalau berjumpa saya, ya. Akhirnya Ismail menangis dan menjejakkan kakinya, itu keluar air Zam-Zam. Versi pertama. Versi kedua, datanglah seorang kakek, bertanya, kamu kenapa sendiri? Suamimu kemana? Pergi Pak jauh. Meninggalkan karena perintah Tuhan katanya. Oh ya sudah, jangan khawatir, kamu ke sini, ke lembah yang lebih dalam.
Kemudian Pak itu menginjakkan kakinya, keluarlah mata air. Orang tua itu adalah malaikat Jibril. Pertanyaannya, dari mana keluarnya air Zam-Zam? Apakah kakinya Ismail atau kakinya malaikat Jibril? Ceritanya sepanjang dapat tulis kisah Ustaz. Cukup ya Bapak Ibu? Ya, nanti di banyak versi. Tapi kalau versi itu diambil dari Al-Quran, insya Allah benar. Ya. Jadi kalau mau bercerita, mau ngomong, mau dongeng, ambillah sumber itu dari Al-Quran. Ceritanya masih sangat panjang, sangat indah, luar biasa. Nanti balik lagi ke sana, akhirnya lahirlah dari kandungan Sarah seorang anak yang nanti akan membantu Ismail. Namanya Nabi Ishak. Nah, akhirnya kalau tidak punya anak, ngambillah anak untuk pancingan. Supaya istrinya hamil. Ini contoh semua dari Ibrahim. Nanti akan cerita kurban, cerita haji, itu semuanya hingga Rasulullah saking sedihnya, itu seakan-akan ada konotasi yang iri. Karena nama Nabi Muhammad ini disandingkan dengan nama Ibrahim. Sholatnya tidak sah kalau tidak ada nama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada Nabi Muhammad dan seluruh keluarga besar Nabi Muhammad. Sebagaimana itu kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan seluruh keluarga besar Nabi Ibrahim. Jadi sholatnya Rasulullah, kurbannya Rasulullah, hajinya Rasulullah, itu semuanya beruswah hasanah kepada Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, mari kita ngambil banyak pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ngalor ngidul rakaruan, tetapi ini setidaknya pengalaman pribadi kita hubungkan dengan cerita yang dalam Al-Quran. Mudah-mudahan akan menginspirasi dan menambah kualitas iman dan takwa kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.